Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000 masalah dan 3 pilihan. Seorang anak wanita mengeluh dan mengadu kepada ayahnya karena mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang dia harus lakukan karena setiap selesai dari satu masalah, maka dia harus menghadapi masalah selanjutnya. Terus masalah silih berganti. Tidak ada pilihan lagi kecuali hanya menyerah. Mendengar keluhan anaknya, sang ayah menggandeng tangan putrinya dan mengajaknya ke dapur. Di dapur, sang ayah mengambil 3 buah panci dan mengisi masing-masing panci dengan air. Kemudian masing-masing panci diletakkan di atas kompor dan dinyalakan apinya. Sambil menunggu air panas dan mendidih, sang anak mulai heran dan merasa aneh terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ia bertanya-tanya, namun ayahnya tetap tidak mempedulikannya. Setelah beberapa lama menunggu, air mulai panas dan mendidih. Lalu sang ayah mengambil wortel, telur, dan 1 bungkus kopi. Lalu memasukkan masing-masing ke dalam panci. Panci pertama dimasukkan wortel dan telur dimasukkan ke panci yang kedua, dan 1 bungkus kopi dimasukkan ke panci yang ketiga. Kemudian sang ayah duduk kembali menunggu sampai ketiga masakannya betul-betul sudah matang. Setelah matang, sang ayah mengambil semua yang dimasaknya itu satu persatu dari panci dan meletakkan di gelas masing-masing. 1 gelas untuk wortel, 1 gelas untuk telur, dan 1 gelas untuk kopi. Lalu ia memanggil anaknya. "Wahai anakku, apa yang engkau lihat?" Dia mengatakan dengan polosnya, "Aku melihat wortel, telur, dan kopi." Lalu sang ayah meminta putrinya untuk memegang wortel. Sang putri pun mengambil wortel dan memegangnya, dan mendapati wortel itu sudah lunak. Kemudian sang ayah meminta putrinya untuk mengupas kulit telur. Lalu dikupasnya dan mendapati isinya sudah padat. Dan yang terakhir, sang ayah meminta putrinya untuk meminum 1 teguk dari gelas kopi. Sang anak pun mencicipi kopi tersebut dan sambil tersenyum karena aroma kopi yang harum, ia bertanya kepada ayahnya,
"Wahai ayahku, ada apa dengan ini semua?" Lalu sang ayah menjawab, ketiga barang tersebut, wortel, telur, dan kopi, sama-sama sudah melewati tantangan, kesulitan, dan ujian di atas air yang mendidih, di atas api yang menyala, dengan durasi yang sama, dengan kondisi yang sama. Namun masing-masing dari tiga benda tersebut mempunyai cara tersendiri untuk berinteraksi dengan tantangan yang dihadapinya. Wortel yang tadinya kelihatan kuat, tetapi setelah mengalami rintangan, tantangan, dan ujian, ia menjadi lembek. Telur yang di dalamnya cairan dibungkus dengan kulit menjadi padat. Lalu bubuk kopi mempunyai reaksi yang unik, yaitu mengubah air tersebut. Wahai anakku, engkau di mana? Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu akan menjadi seperti wortel yang tadinya kelihatan dan nampak kuat dan keras, namun setelah melewati tantangan, ia menjadi lemah, ia menjadi lunak? Atau engkau akan menjadi seperti telur yang hatinya lemah lembut, tetapi setelah mengalami tantangan, ujian, dia menjadi keras, walaupun mungkin kulitnya secara nampak tidak ada perubahan, tetapi perubahan itu kita bisa dapatkan dari dalam. Atau engkau akan seperti bubuk kopi yang bisa merubah panasnya air yang mendidih menjadi minuman yang mempunyai rasa yang nikmat dan aroma yang wangi. Pesan dari kisah tersebut, dunia ini adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kita. Dan tujuan Allah menguji kita agar kita bisa menghasilkan amalan yang mempunyai kualitas terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya kecuali hambanya itu mampu melalui ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusi bahwa ketika menghadapi masalah, maka mintalah kepada Allah pertolongan melalui sabar dan doa atau salat. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan lewat kesabaran dan doa atau salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian, semoga ada manfaat, hikmah, pelajaran yang kita bisa ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.